Seorang siswa SMK Negeri 1 Gorontalo menjadi korban perundungan oleh sejumlah temannya setelah sebelumnya dipalak dan dipaksa untuk menegak miras di area sekolah. Dari rekaman video amatir yang viral di media sosial, terlihat seorang siswa laki-laki yang masih mengenakan seragam berduduk di atas tanah dan tengah dibuli oleh sejumlah siswa lain. Tidak hanya secara verbal, korban juga ditendang di bagian punggung dan disiram dengan air dari dalam galon. Belakangan diketahui korban ternyata dalam kondisi tidak sadar seutuhnya, usai dipaksa konsumsi miras bersama siswa lain. Orang tua yang menemukan anaknya sudah tidak sadarkan diri pun langsung membawa korban ke rumah sakit karena pingsan dan muntah darah. Atas kejadian itu, pihak keluarga mengaku kecewa terhadap pihak sekolah yang tidak mengawasi para siswanya hingga dapat melakukan pemalakan dan berpesta miras di dalam lingkungan sekolah. Masalah ini kini sudah ditangani oleh pihak kepolisian Polsek Kota Utara. 4 orang siswa yang terlibat dalam kasus tersebut sudah diamankan di Polsek. Sementara para siswa yang terlibat mengkonsumsi miras hingga penganiayaan terancam akan dikeluarkan dari sekolah. Iya, sanksi pasti ada karena itu memang prosedur kami sekolah, tapi itu internal di dalam sekolah. Untuk selanjutnya proses hukum dan sebagainya itu kami serahkan kepada orang tua seperti itu. Sanksi dari sekolah seperti apa? Ya, seperti kami itu kan, itu nanti kita akan bahas di tingkatan manajemen sekolah. Kemudian mungkin kami melimpahkan kepada Bapak Pimpinan untuk mengambil keputusan itu bersama dengan seluruh unsur yang terkait dan sesuai dengan aturan pada kami ya di paling tinggi kita adalah dikeluarkan seperti itu. Melki Gani, BTV, Gorontalo. Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Auli Grasinta, psikolog Universitas Pancasila. Selamat sore Mbak Auli. Selamat sore. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Mbak Auli, jika kita melihat berita pengantar tadi ya terkait dengan kekerasan yang terjadi di salah satu SMK di Gorontalo di mana korban ini dipalak, kemudian ia dipaksa untuk minum miras dan ia dipukuli oleh teman-temannya. Tanggapan Anda sebagai psikolog melihat peristiwa perundungan, pemukulan, penyiksaan yang terjadi di lingkungan pendidikan kembali terjadi ini seperti apa? Betul, kalau kita lihat di lingkungan pendidikan ini merupakan salah satu dari, kalau dikatakan oleh Menteri Nadiem, adalah 3 dosa besar pendidikan ya. Salah satunya adalah perundungan. Yang ini menunjukkan bahwa proses pendidikan kita belumlah membentuk siswa untuk menjadi karakter pribadi yang memang bagaimana seharusnya begitu. Memang tindakan perundungan itu banyak terjadi dan umum terjadi di kalangan remaja. Ini disebut sebagai juvenile delinquency atau kenakalan pada remaja. Namun tentunya hal ini tidak bisa ditoleransi dan ini merupakan salah satu cermin bahwa pendidikan kita belum menunjukkan perbaikan begitu ya, belum menanamkan karakter-karakter mulia yang memang seharusnya dimiliki oleh seorang pelajar yang terdidik gitu. Baik, lantas jika ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan kita belum berhasil menanamkan nilai-nilai dan juga budi pekerti luhur tadi seperti Anda sampaikan, di mana titik yang paling awal dan harus kita perbaiki untuk menghindari peristiwa serupa terulang dengan tingkat yang lebih tinggi lagi di lingkungan pendidikan? Betul, sebenarnya ada beberapa pihak. Yang pertama tentunya pihak orang tua ya. Jadi anak itu tumbuh, anak itu besar, anak itu berkembang itu dari didikan orang tua. Dan pada banyak penelitian ternyata pelaku tindakan perundungan itu pasti punya problems dengan keluarganya, begitu ya. Jadi itu sudah banyak sekali hasil penelitian menunjukkan seperti itu. Jadi keluarga tentunya ya. Jadi dia terbiasa melihat kekerasan yang akhirnya dia lakukan itu kepada teman sebayanya. Dia memiliki kekecewaan di dalam keluarganya sendiri yang tidak bisa dia ungkapkan. Dia punya rasa kesepian, dia punya keinginan untuk mendapat perhatian. Ini semua akumulasi dari keluarga. Jadi yang pertama tentu dari orang tua dan keluarga. Yang kedua adalah sistem di sekolah ya. Jadi sistem di sekolah ini memang
belum cukup bisa melindungi siswa dari tindakan-tindakan penganiayaan atau tindakan-tindakan perundungan yang dilakukan oleh teman sebayanya. Misalnya, belum adanya sistem yang membuat siswa itu saling menyayangi satu sama lain, memiliki toleransi satu sama lain, menunjukkan atau mengekspresikan emosinya dengan cara yang benar dan sebagainya. Jadi memang dua hal ini perlu mendapat perhatian, baik itu dari orang tua maupun itu dari sistem sekolahnya sendiri. Baik, terakhir Mbak Auli, terkait dengan efek jera yang bisa ditimbulkan, hukuman seperti apa ya sebaiknya yang bisa diterapkan bagi para pelaku yang juga masih pelajar ini? Iya, kita tidak boleh lupa bahwa pelaku ini juga korban ya. Artinya pada kasus-kasus anak-anak memang seringkali tindakan ini dilakukan karena mereka memang belum cukup matang, belum cukup memiliki bekal untuk mengendalikan emosinya, mengekspresikan hal-hal yang ada di dalam dirinya dengan cara yang benar. Karena itu sebaiknya memang yang paling baik adalah pembinaan, baik itu secara psikologis, secara sosial maupun secara edukasi. Jadi perlu diberikan sanksi yang membuat mereka kemudian belajar bahwa tindakan yang mereka lakukan akan berdampak buruk kepada teman-temannya yang lain, begitu. Baik, terima kasih psikolog Universitas Pancasila Auli Grasinta telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.